Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Shalom dan selamat datang ke ibadah raya atas talian BEM Praise Valley. Kami sangat bersuka cita jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita mengucap syukur di atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita membuka hati kita dan mempersiapkan setiap pribadi kita untuk sama-sama membangun ibadah pada saat pagi hari ini, walaupun di mana kita berada, untuk menjadi penyembah yang benar dan setia, yaitu menyembah Bapa kita di surga di dalam roh dan kebenaran. Dan sebelum saya membawa kita di dalam doa, saya ingin kongsikan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa Syurgawi, kami mengucap syukur di atas kebaikan dan perlindungan-Mu bagi setiap pribadi, anak-anak-Mu dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan Yesus untuk dikenyangkan melalui sabda firman-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berkongsi daripada sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Biar lewat daripada firman ini setiap pribadi kami diberkati dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendahului setiap aktiviti kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Biar kami menikmati masa yang singkat ini Tuhan Yesus sepenuhnya untuk bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih di atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 1, 2, 3, 4. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau benar, dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, alam benar dan Kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur.
mempersiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Yes, Lord. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupmu agar indah bagiku. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Yesus, Kau telah memulai.
Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, dari dulu sekarang sehingga selamanya. Selamat pagi, selamat beribadah bagi semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada mengikuti siaran atas talian ini. Saya mengharapkan semua kita berada di dalam keadaan yang mengembirakan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau mengucap syukur karena masa yang sangat indah Engkau berikan untuk kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui pertemuan ibadah ini, Roh Kudus Tuhan akan menyertai dan memimpin setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami untuk mengerti, bahkan untuk menerima firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua pertemuan anak-anak Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami mengadakan ibadah, kami percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan anak Tuhan. Lewat pertemuan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa, serahkan untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini, dalam bidang apa sekalipun. Kami percaya kesatuan kami di dalam pelayanan Tuhan pasti akan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengar dan yang dilayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami dari awal sehingga selesai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus membaca firman Tuhan daripada Kisah Rasul pasal 8 ayat yang kedua. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Saya akan membawa kita untuk belajar suatu tema firman Tuhan untuk kita pelajari bersama pagi ini, yaitu kematangan orang Kristen ataupun orang Kristen yang matang. Ada beberapa hal yang dapat menolong orang Kristen supaya semakin matang ataupun semakin dewasa dalam kehidupan kekristenan. Orang percaya seharusnya berkembang dan semakin dewasa dari semasa ke semasa. Sebab Kristen kanak-kanak tidak tahan menghadapi godaan dan cabaran yang ada. Tetapi orang Kristen yang matang bijak melawan segala tentangan-tentangan dan godaan. Oleh itu, apakah sikap yang dapat menolong orang Kristen supaya semakin matang atau semakin dewasa? Yang pertama, yaitu mengabdi hanya kepada Tuhan. Pada waktu itu, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, penganiayaan yang sangat hebat terhadap jemaat di Yerusalem sudah mulai terjadi pada ketika itu. Menurut Kisah Rasul pasal 8 ayat yang kedua tadi, Stefanus adalah seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang saleh.
Dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Suatu ketika, dia menetap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Mereka yang ada di situ, ataupun mereka yang ada mendengar apa yang diucapkan oleh Stefanus, adalah anggota-anggota majelis agama. Mereka menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Sedang mereka melempari dia, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dia berlutut dengan suara yang keras. Sekali lagi dia berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah dosa mereka." Setelah dia mengucapkan kalimat yang sedemikian melalui doanya, lalu dia meninggal. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kematangan seorang percaya itu membuat dia setia sampai mati. Kematangan seorang percaya itu membuat dia sanggup menghadapi segala keadaan. Kematangan seorang percaya itu membuat seseorang itu tidak mudah mengalah. Apa yang kita lihat daripada Stefanus, dia dilempari dengan batu sampai dia mati. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal imannya terhadap Tuhan. Karena semua itu berlaku atas suatu sikap di mana dia seorang yang penuh dengan kesalehan dan hidup takut akan Tuhan. Lalu daripada Kisah Rasul 22 ayat yang ke-12 juga kita melihat salah satu ataupun seorang yang saleh, yang kuat mengabdi kepada Tuhan. Dalam ayat ini mengatakan, ada seorang yang saleh, yang kuat mengabdi kepada Tuhan. Ia terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Orang inilah yang berdoa sehingga Paulus dapat melihat lagi. Orang ini yang bernama Ananias. Sewaktu kita mendengar cerita berkaitan dengan Saulus, sewaktu dia dalam suatu perjalanan, setelah dia meminta surat kuasa daripada ketua imam untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi, supaya waktu dia menemui laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dan dia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dianiaya. Tetapi ringkasnya, di dalam perjalanan Saulus mendekati kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit, lalu dia jatuh, lalu Saulus rebah. Pada suatu beberapa ketika dia bangun dan dia tidak dapat melihat apa-apa. Selama 3 hari dia tidak melihat, dan selama 3 hari itu dia tidak makan. Tetapi Ananias dalam suatu penglihatannya bahwa Tuhan menyuruh dia untuk pergi berdoa kepada seseorang, yaitu kepada Saulus. Setelah Ananias mendoakan Saulus, dan terbukalah dan dapatlah dia melihat. Nah, apa yang kita perlu lihat di sini, bahwa orang percaya kepada Tuhan
yang sungguh-sungguh memiliki kekudusan hidup pasti akan mengalami dan dapat melakukan perkara-perkara besar dan mengerjakan mukjizat-mukjizat yang daripada Tuhan oleh karena kesalehan kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang kita lihat bahwa setiap orang percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kematangan dalam imannya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap yang dapat menolong orang Kristen supaya semakin matang, yaitu lapar dan haus akan kebenaran. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bukti dasar dari setiap kehidupan kudus adalah lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus artinya sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Lapar dan haus artinya sungguh-sungguh ingin mencari dan mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lapar yang semacam itu ada di dalam diri pemazmur. Kalau kita melihat Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini pemazmur. Lapar dan haus yang ada di dalam diri pemazmur, sehingga dia mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Lapar yang semacam itu ada di dalam diri Paulus. Kalau kita membaca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus mengungkapkan betapa dia rindu bersekutu dengan Tuhan, betapa dia rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan Tuhan itu di dalam dirinya. Kekuatan rohani orang Kristen seumur hidup akan tergantung pada rasa lapar dan haus kepada kehadiran Tuhan dan firman Tuhan. Seseorang Kristen akan menjadi kuat, mengalami suatu kekuatan di dalam kehidupannya apabila kita lapar dan haus akan kehadiran, kebersamaan Tuhan, bahkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan hubungan dengan Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, semua ini mendatangkan kekuatan rohani bagi orang Kristen. Maka itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lapar dan haus akan kebenaran Tuhan itu merupakan suatu sikap
di mana kita menjadi orang Kristen yang semakin matang dalam kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, yaitu murah hati. Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati yang dimaksudkan penuh belas kasihan terhadap orang yang menderita. Baik menderita oleh karena dosa maupun menderita oleh karena duka cita. Orang yang murah hati adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mengurangi penderitaan orang lain dan menuntun orang itu kepada Tuhan, sehingga orang itu dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Kita melihat contoh orang yang murah hati di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 30 hingga 37, saya tidak akan membaca karena panjang bahagian itu. Ayat itu membicarakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk mendapat hidup yang kekal?" Tuhan bertanya kepada orang ini, "Apakah yang engkau temui dan apakah yang engkau baca dalam kitab Taurat?" Dia mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Dan Tuhan menyuruh dia, "Berbuatlah demikian kepada saudara-saudaramu." Tetapi orang ini masih membenarkan dirinya. "Guru, siapakah saudara-saudaraku?" Lalu Tuhan memberikan perumpamaan ini kepadanya. Ringkasnya, dalam perumpamaan itu, bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di dalam perjalanannya, dia diserang oleh penyamun-penyamun. Dia dirompak, dia dipukul sehingga separuh mati. Lalu dia ditinggalkan dalam keadaan yang hampir-hampir mati. Kebetulan pada waktu itu seorang imam melewati jalan tersebut. Lalu dia melihat orang yang dirompak, yang separuh mati. Lalu dia melewati jalan itu. Kemudian datang juga seorang Lewi. Waktu dia melihat bahwa ada seorang yang hampir-hampir mati dalam keadaan yang tubuhnya penuh dengan luka-luka, dia juga melewati melalui jalan yang lain. Kemudian ada seorang Samaria yang kebiasaannya melalui jalan ini. Waktu dia melihat orang yang berbaring dan hampir mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia datang untuk merawat, membersihkan luka-luka, dan membawa orang yang telah dirompak ini ke rumah penginapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murah hati yang dimaksudkan penuh belas kasihan terhadap orang yang menderita, orang yang dalam suatu keperluan. Apa yang kita ketahui melalui perumpamaan ini, seorang Samaria yang murah hati. Jadi dengan menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Ketiga sikap ini dapat menolong kita supaya semakin matang, semakin dewasa, dan untuk membawa setiap kita berhasil di dalam pelayanan, bahkan kehidupan
kekristenan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berusaha untuk memiliki sikap-sikap ini, yaitu mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, lapar dan haus akan kebenaran. Dan yang ketiga, yaitu murah hati. Inilah ketiga sikap yang dapat membantu, yang dapat menolong, yang menjadikan kita dewasa dan matang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin perkara ini sukar untuk kita lakukan, tetapi di dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dan persekutuan bersama dengan Tuhan, pasti membawa kita untuk mampu melakukan dan memiliki sikap ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, demikianlah sedikit renungan pelayanan firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat di dalam hati setiap kami, dan supaya menuntun dan membawa kami untuk menjadi orang Kristen yang semakin matang, bahkan semakin dewasa di dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang Kristen yang menderita oleh karena percaya kepada Tuhan. Kami mohon supaya melalui doa kami bersama, lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melawati setiap orang yang menderita. Berikan mereka hati yang tabah, berikan mereka hati yang tetap melihat dan memandang kepada Tuhan, yang namun pun mereka di dalam keadaan yang sangat sukar, supaya mereka juga memiliki suatu kematangan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, serahkan bagi seluruh umat Tuhan di permukaan bumi ini. Kami mohon supaya lawatan Tuhan menjadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan di dalam keadaan dunia yang sangat mencemaskan kami pada ketika ini. Kami berdoa, biarlah kami tetap melihat dan memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kami hari ini dan untuk seterusnya. Haleluya Bapa, ini doa kami hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.